pagi ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan waktu untuk kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan lahir maupun batin kepada kita semua, agar peluang ini benar-benar bermanfaat, baik itu mendatangkan kemaslahatan dunia maupun akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menindaklanjuti pembahasan tentang kitab Al-Adab wal Akhlaq. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam adab kepada Allah ini adalah seorang hamba dituntut yang pertama di antara adab-adab kita kepada Allah adalah menghambakan diri kepada Allah dengan sebenar-benarnya penghambaan. Ini yang pertama, menghambakan diri kepada Allah dengan sebenar-benarnya penghambaan. Konsekuensi dari kalimat ini, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya penghambaan itu, konsekuensinya adalah yang pertama, menyadari, memposisikan diri ini sebagai hamba. Ini yang pertama, memposisikan diri sebagai hamba. Nah, ketika seseorang sudah mampu memposisikan dirinya itu sebagai hamba, ini nanti ada nilai-nilai plus, ada nilai atau buah-buahnya. Salah satu faedah besarnya adalah selamatnya orang ini dari sikap ujub. Ya, selamatnya orang itu dari sifat takabur. Karena dia tahu ketika muncul sifat kesombongan, sifat ujub, sifat bangga diri, di mana dia menyandarkan kesuksesan, keberhasilan dari dirinya. Ketika orang sudah menyadari bahwa dia adalah hamba, maka sikap itu tidak akan ada di dalam dirinya. Kita lihat dua sisi dari kisah Allah, dari kisah yang Allah kisahkan dari hamba-hambanya ini. Ya. Ketika menampilkan seorang manusia yang berhasil dengan kekayaannya, dengan kesuksesannya, dengan kemegahannya, ketika ditanya apa rahasia kamu mendapatkan kesuksesan ini, dia menjawab, ini karena ilmu yang aku miliki. Kesuksesanku ini karena pengalaman yang aku dapatkan, karena pengetahuan yang aku miliki, skill yang aku dapatkan, pelatihan dia sandarkan kesuksesannya itu kepada dirinya. Sosok yang disebut dalam Al-Quran, sosok yang diabadikan oleh Al-Quran yang bernama Qarun. Ini kemudian diikuti oleh para orang-orang yang mengikuti sifat-sifat dia. Ya, sehingga tidak sedikit di zaman sekarang pun banyak orang-orang yang memakai madhabnya Qarun ini. Jadi kalau ditanya tentang kesuksesan, ditanya kamu kok bisa berhasil gimana? Wah, ceritanya panjang. Kalau ceritanya panjang sudah alamat ini menuju madhab Qaruniyah. Sudah pernah dengar? Sudah pernah dengar madhab Qaruniyah?
Jadi jejaknya Qarun yang diikuti, pola pikirnya Qarun yang itu yang disebut dengan ujub, menyandarkan kesuksesan kepada dirinya. Kemudian Allah tampilkan sosok yang lain, yang berbeda, yang berlawanan dengan Qarun, dengan kemegahannya, dengan ilmu yang jauh lebih tinggi daripada Qarun, kemampuan yang sangat amat dahsyat, ya, keakuratan tim yang luar biasa. Ketika dia ditanya dengan kesuksesan dan ilmu yang luar biasa yang Allah berikan, jawabnya beda. Inilah penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu. Dia katakan apa kunci kesuksesannya itu? Dia lepaskan hada min fadli Rabbi. Ini adalah karunia dari Rabbku. Liyabluwani, untuk mengujiku. Coba lihat. Coba bandingkan perbedaan yang begitu jauh. Ya, perbedaan yang begitu mencolok. Satu sisi orang sukses menyandarkan kesuksesan kepada siapa? Kepada dirinya, pengalamannya, pelatihannya, kemampuannya, kerjasamanya, karena timnya. Sosok yang lain menyandarkan, kemana dia sandarkan kesuksesannya ini? Ini adalah karunia dari Allah. Dia tidak mengingkari baiknya pengikutnya, setianya orang-orang yang mendampinginya. Maka kesetiaan orang-orang yang mendampinginya, hebatnya ilmu yang dimiliki orang-orang yang mengikutinya, ini bagian hada min fadli Rabbi. Tidak mengingkarinya. Namun itu semua dikembalikan kepada puncaknya, yaitu ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diantara konsekuensi dari penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepas dari sifat ujub, selamat dari sifat takabur, memposisikan diri dan tahu diri bahwa dirinya adalah hamba. Itu yang pertama. Yang kedua, apa konsekuensi penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa konsekuensinya? Terucap dengan sebuah kalimat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu konsekuensinya. Penghambaan seorang hamba kepada Allah ujungnya nanti ke sana. Sesungguhnya sholatku, ya, penyembelian yang aku lakukan, ibadah-ibadahku yang lain, semuanya, kehidupanku, kematianku, itu adalah lillahi azza wa jalla, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ini yang kemudian, ya, menjadikan seluruh kehidupannya adalah untuk beribadah kepada Allah, nyambung dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, menghambakan dirinya kepadaku. Pas nyambung dengan ayat ini. Ini yang pertama, adab seorang hamba kepada Allah. Kemudian adab yang kedua, adab yang kedua yang harus dilakukan dan kewajiban seorang hamba kepada Allah adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takwa yang sebenar-benarnya ketakwaan. Bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan kepada dalam setiap waktu, dalam setiap tempat, dalam setiap keadaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam ayatnya surah Al-Imran ayat 102, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan
janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Di surat Al-Imran ayat 102 ini ada dua hal, ada dua perkara yang akan kita kaji. Pertama, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Nah, takwa yang sebenar-benarnya takwa itu maknanya bagaimana? Disebutkan oleh sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, yang dimaksud takwa yang sebenar-benarnya takwa itu meliputi tiga perkara. Ya, takwa yang sebenar-benarnya takwa itu meliputi tiga perkara. Pertama adalah an yuta'a fala yu'sa. Pertama, hendaknya Allah senantiasa selalu ditaati dan tidak boleh dimaksiati. Ini yang pertama. Yang pertama, hendaknya Allah senantiasa apa? Ditaati dan tidak boleh dimaksiati. Oh itu. Yang kedua, an yuzkara fala yunsa. Hendaknya Allah senantiasa selalu diingat dan tidak boleh dilupakan. Konsekuensi yang kedua, takwa itu begitu. Lalu aku takwa kok muncul gak berpikir kepada Allah, gak tahu taat kepada Allah, gimana? Jauh dari Allah ini gak pas. Ya, itu yang namanya takwa itu adalah orang yang selalu apa tadi? Ingat kepada Allah, berhubungan dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah. Fala yunsa, dan tidak boleh Allah itu dilupakan. Itu konsekuensi yang kedua. Makna yang ketiga adalah an yushkara fala yukfar. Hendaknya Allah itu senantiasa disyukuri dan tidak boleh dikufuri. Loh, kenapa kok kita selalu disuruh bersyukur? Karena setiap saat kita itu merasakan nikmatnya Allah. Kapan panjenengan dengan saya tidak merasakan nikmatnya Allah? Kapan, Pak? Hah? Waktu tidur. Tidur itu nikmat. Berapa banyak orang yang disiksa, yang diuji oleh Allah dengan mengalami kesulitan tidur. Saya itu punya pasien dulu, Pak, 5 tahun tidak bisa tidur. Orang terpodos itu 5 tahun. 5 tahun. Jadi kedua matanya itu sampai kehitam-hitam. Terus dia gerak-gerakan saking apa nih, pengaruh pada saraf-saraf semuanya agak berat, terus agak menangis. Saya tanya, rasanya ya Allah, Pak? Gak ngantuk belas, boten. Belas kan, boten. Kalau stres, Pak. Terus saya tanya, rasanya kayak apa nih kawan? Ustaz pernah tidak bisa tidur 2 hari? Belum. 1 hari pernah. Gimana rasanya? Loh, loro kabeh. Iku sedina ta. Aku 5 tahun. Wis pikirin dari. Ya Allah, 5 tahun, Pak. Berobat sana, berobat sini, terapi sana, terapi sini. Kita tuh gak merasakan bahwa itu nikmat dari Allah. Makanya bangun tidur diajari apa itu? Doanya gimana? Allahumma Kan? alhamdulillahilladzi. Tapi kan gak sadar. Sadar kalau itu dari Allah. Makanya kemarin kita diuji dengan ujian 2 tahun itu sebenarnya sudah pelajaran. Tapi pulang biasanya saya gak cerdas-cerdas gitu. Kasih nasihat kayak gitu loh. Oh, kita ini kalau Allah gak izinkan, mencium aroma saja gak bisa. Coba kemarin 2 tahun waktu gak mencium aroma, apa yang Anda lakukan? Hah? Sembarang kali dilakoni. Kalau bote dibono, ayo bote dombe. Betul apa enggak?
Hah? Kencur digeledak, jahe dikeremus, terakhir susu ini beruang. Hah? Saking apanya? Saking paniknya Anda. Satu nikmat diambil Allah sudah muntah-manting kita semuanya. Mana sih kekuatan kita itu? Kesombongan kita selama itu. Congkak. Coba ketika diambil oleh Allah, bisa kita melaksanakan. Ya Allah. Makanya diajarkan semua, makanya kalau kita wa ma khalaqtul jinna wal insa itu adalah untuk mentauhidkan Allah, maka kehidupan manusia satu pun detik tidak bisa terlepas dari tauhid. Semua kalimat-kalimat yang kita lakukan berorientasi kepada penghambaan kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya terikat dengan Allah Subhanahu wa taala, terikat dengan ketauhidan, terikat dengan penghambaan. Semuanya terikat dengan ketauhidan kepada bangun tidur tauhid, berangkat dari tidur ke tauhid. Ya, kalau kaji tanya itu nih, kalau tanya ini orang salah. Berapa banyak orang tertidur tidak terbangun? Ada apa enggak? Banyak. Cuma masalahnya kita bisa mengambil pelajaran enggak? Makanya ketika kita baca doa itu, segala puji milik Allah, ya. Doanya mau tidur gimana? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Segala puji milik Allah yang telah ngapain? Menghidupkan aku. Jadi kita bangun tujuh karepe dhewe, Pak. Ya. Saya punya teman seorang ustaz. Pendekar belah diri. Beliau sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah taala, semoga Allah mengampuninya dan semoga Allah merahmatinya beliau. Oh, itu jago bencana, enggak kalau terkenal dia. Beliau rumahnya di daerah Sumput sana. Ya, dia yang apa dulu kesatuannya. Sore itu saya kunjungi, segar bugar. Jam 9 saya pulang, jam 2 peristiwanya. Beliau bangun dari tidur, ambruk lagi. Bangun lagi, ambruk lagi. Bangun lagi, ambruk lagi. Baru sadar dia stroke separuh. Tidak ada tanda-tanda siang itu, ada tanda-tanda sakit, rendah. Setelah kami pernah ingat-ingat gimana gitu. Saya dengar kaget, akhirnya saya kunjungi. Ingat saya itu nggak bisa nyebut, nangis. Ya, saya ngerti kamu itu sering kesini. Itu kamu sore itu kesini kamu. Itu malamnya siapa namamu? Lupa semuanya. Dan itu bisa kita alami nanti satu saat. Kalau Allah memanggil, jadinya mau menghindar kemana? Mau diselamatkan dengan apa? Kalau Allah menghendaki mengambil, siapa yang bisa mencegah? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma. Nah, ini makanya Allah, kita sampai kita sakit pun itu tidak lepas daripada kenikmatan dari Allah Jalla wa'ala. Masalahnya sakit, tapi kenikmatan di dalam sakit itu kita dapatkan nikmat-nikmat yang tidak bisa kita dapatkan waktu sehat. Contoh apa? Sulit kita mengumpulkan kerabat-kerabat. Waktu sakit mengumpul itu semua. Betul apa tidak? Waktu sehat sulit kita berkunjung, sulit kita mau datang, saya nggak di rumah, dia mau datang, kita nggak di rumah. Begitu sakit semuanya ada waktu untuk berkumpul. Bukan itu kenikmatan. Tetangga-tetangga kita mendatangi, dan tidak mungkin waktu sehat itu dengan dapatkan. Belum ada yang bawakan agar-agar, tidak mungkin waktu sampai sakit kalau agar-agar. Bawakan buah-buahan, Masya Allah. Gimana? Dan yang lebih menakjubkan apa? Istri-istri panjenengan duduk menemani nyuapin jenengan. Kapan sampai disuapi istri kalau roti bes?
dipecel sama ibu-ibu. Ini kok bapak-bapak sensitif ini ya. Ada apa ini? Salahuddin ini ya. Allah. Itu kan kenikmatan. Di waktu sakit pun tidak lepas daripada nikmat. Ya. Ya Allah, makanya kemarin waktu musim corona sakit nggak boleh dikunjungi, betapa menderitanya kita. Tak mau kita Pak. Makanya sakit-sakit disembunyikan, sakit-sakit pun nggak mau periksa, sakit-sakit nggak mau opnam. Kenapa? Menderita sendirian itu. Dan itu diingatkan oleh Allah. Ternyata kalau udah begini, ketok loyo nih menungsa nih. Saya begetut itu ramal saya. Dipelet-pelet itu nggak ada, sudah penakut semuanya waktu itu. Pokoknya orang batuk yang mencokin kan nggak sampai begini. Betul apa enggak itu? Ada orang batuk, wah. Saya ini ya, gaya itu sama sekali bukan. Diuji teman itu nggak bisa kita itu. Loh, kita manusia itu lemah. Doif kata Allah SWT. Makanya Allah ingatkan. Pelajaran yang kita dapatkan dari surat Al-Imran, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa itu adalah apa? An yushkara fala yukfar. Hendaknya Allah senantiasa disyukuri oleh Allah dan jangan dikufuri. Allah yang mengatur, Allah yang membuat. Allah, kita nggak lepas dari tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya banyak berdoa berlindung pada itu makna yang terkandung di dalam ketakwaan. Kemudian makna yang kedua di dalam ayat akhir surat Al-Imran ayat 102, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu adalah anjuran untuk menjaga amal-amal dalam setiap waktu. Bertakwa kepada Allah dalam setiap keadaan. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu adalah perintah untuk istiqomah. Perintah untuk apa? Istiqomah. Sehingga ini yang dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, dalam segala keadaan, dalam setiap kondisi, dalam setiap waktu. Jangan kamu tinggalkan ketakwaan kepada Allah. Apa korelasinya dengan wala tamutunna illa wa antum muslimun ini? Apa korelasinya? Qal, berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, ya, hafidhu ala islamikum. Kata beliau, jagalah keislaman kalian. Kata Imam Ibnu Katsir, apa artinya? Hafidhu ala islamikum, jagalah keislaman kalian, ketaatanmu, syariat-syariatnya jagalah dalam setiap waktu. Kenapa demikian? Litamutu ilaih, supaya kamu kelak diwafatkan di atasnya. Supaya kelak kamu diwafatkan di atasnya. Faqal, kemudian beliau berkata melanjutkan ucapannya, man 'asha ala syai' mata ala syai'. Barang siapa yang hidup di atas sesuatu, maka dia akan diwafatkan di atas sesuatu. Pengertiannya gimana? Maksudnya apa ini? Barang siapa yang dihidupkan di atas sesuatu, dia akan dimatikan di atas sesuatu. Ini pengertiannya gimana? Allah akan wafatkan orang itu tidak jauh dari kebiasaan. Pantasnya orang ini dimatikan dalam keadaan itu Allah tahu bagaimana. Yang layak dimatikan dalam kebaikan itu siapa? Yang pantas diwafatkan dalam keburukan itu siapa? Itu Allah tahu. Gitu. Sakit dipahami. Jadi nanti kalau kita ingin akhir hidup yang baik, husnul khotimah, ya lihat kebiasaan kita ini. Biasakan hidup di atas kebaikan, di atas kejujuran. Kita akan diwafatkan oleh Allah di atas kejujuran dan kembali kepada Allah
dengan membawa bendera kejujuran, layak kita berbangga diri. Lalu maling kok berbangga diri itu penting. Kebiasaan kita ini menipu, kebiasaan kita bohong, kebiasaan kita dusta, bekerja dengan penuh kecurangan, dengan kepalsuan, lalu kita sukses. Hasil maling kok dibanggakan dari mana sih? Ya coba renungkan teman-teman. Lalu Allah wafatkan kita di atasnya. Itu bukan sebuah kemuliaan, itu kehinaan. Yang kita makan itu kotor, yang kita pakai pakaian ini kotor, hasil dari kecurangan, hasil dari kepalsuan. Bagaimana ini dimuliakan oleh Allah Ta'ala? Nah, ini makna dari surat apa? Al-Imran ayat berapa? Ini sikap seorang muslim harus membiasakan diri dalam ketakwaan. Itu merupakan adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita sudah melakukan konsekuensinya ketakwaan tadi, menjaga keislaman dalam setiap waktu, menjaga amal-amal soleh dalam setiap waktu, maka Allah akan memberikan balasan yang layak bagi kita. Sebagai imbal balik, kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi SAW, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Qala Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, yang dimaksud jagalah Allah itu apa? Al-muradu, yang dimaksud dari perkataan Nabi SAW, ya, ihfadillah, artinya apa? Ihfad, jagalah. Hak hukukohu, hak-haknya Allah. Jadi ada 4 hal, kata Imam Ibnu Rajab. Ya. Yang dimaksud jagalah Allah itu ada 4 perkara. Pertama adalah hukukohu, hak-haknya Allah. Hak-haknya Allah. Nah, ini berkaitan dengan apa? Akidah. Haknya apa Allah? Haknya Allah atas hamba apa? Ma haqqullahi 'alal ibad an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Haknya Allah kepada hamba itu adalah hendaknya hamba itu mentauhidkan Allah, ya, beribadah kepada Allah saja dan tidak boleh menyekutukannya. Itu haknya Allah kepada hamba. Ini dijalankan tauhid ini, akidahnya dari perkara-perkara yang merusak, dari kesyirikan dan sejenisnya. Itu yang pertama yang perlu dijaga. Yang kedua, awamirahu, perintah-perintahnya. Makanya jadi muslim itu belajar, jadi muslim itu ngaji, cek ngerti dan ditugasi wong muslim. Ya, cek ngerti apa sih yang diperintah itu. Kalau perintah itu perintahnya bentuknya apa? Kalau larangan itu jenisnya kayak apa? Gitu. Nah, kalau kita tidak mau belajar, tidak mau cari tahu, gimana kita menjadi seorang muslim yang benar bagaimana? Wong perintah agamanya tidak tahu, larangan agamanya tidak ngerti. Gimana kita jadi muslim yang baik? Laras banget? Gak mungkin, mustahil gitu loh Pak. Jadi seorang muslim yang baik itu muslim tanpa ilmu itu gak mungkin bisa. Gak mungkin bisa. Ya, awamirahu, menjalankan perintah. Lah, untuk menjalankan perintah ini gak butuh 2 ilmu kita. Kita butuh berapa? 2 ilmu. 1, ilmu untuk mengetahui tentang jenis-jenis amal yang diperintahkan Allah. Untuk ngerti jenisnya. Coba kalau kita nggak ngerti jenisnya, mau mentaati Allah jadi ditaati lah boleh. Saya menjalankan perintah, diperintah apa oleh Allah? Nah, contohnya, contoh kalau kita ke masjid, apa perintah Nabi kepada kita kalau di masjid? Salat.
Gitu. Satu, doa berangkat ke masjid. Nah, sudah apa dereng? Berangkat ke masjid, kamu dengan ini. Baik, doa keluar rumah. Bukan sangat buat. Tapi kan boleh Ustaz, baca itu kan. Oh, ikut keluar rumah kan ya? Keluar rumah terus ke masjidnya, mereka ke masjid ada doa sendiri. Lu boleh dianjurkan itu memang. Kalau keluar rumah dianjurkan baca Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat ke masjidnya ada doa sendiri. Allahumma ja'al fi nuran dan seterusnya. Nah setelah itu masuk masjid dianjurkan membaca doa. Gimana doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Ini yakin masih gak ngerti tak percaya. Oh, Masya Allah. Maka kalau gak ngerti itu gampang dibicui. Iya kan? Itu nyata nih mungkin. Catatan itu ada. Padahal Tuhan itu turun itu. Kalau gak ngerti ya dibicui yang ngerti saja. Makanya belajar jika kamu dibicui. Kalau jangan macam itu gampang bujulan. Saya ceramah-ceramah gampang bujulan. Kita bohong itu biasa pasal ini. Oh gak takut gitu ya. Apalagi sosok yang memberikan nasihat. Kok bisa gitu? Kok berani gitu? Insya Allah. Pun kita lanjutkan. Jadi yang pertama harus mengetahui apa? Jenis perintahnya. Ini diperintahkan Allah enggak? Diperintahkan Rasul enggak? Nah kalau enggak terus dijalani perintahnya siapa? Saya jalankan sendiri, rasanya kayak pahala kok dipakai diri ya. Ayo dipikir yang matang. Yang kedua, ilmu yang kita butuhkan dalam menjalankan perintah Allah itu adalah kaifiyatuhu, carane. Ngerti jenis perintahnya, gak ngerti carane, ora iso nglakoni. Sakit timbul pahami ini. Ngerti jenisnya, gak ngerti ilmunya, gak bisa jalankan. Contoh, kalau kita sholat gerhana dianjurkan ngapain? Apa saja yang dianjurkan oleh Nabi? Kalau ada gerhana, sholat dianjurkan. Sholatnya berapa rakaat? Berapa? Dua apa? Dua. Fatihahnya berapa? Empat. Rukuknya berapa? Dekek. Ayo coba belajar. Ojo belajar. Seumur hidup kita gak kenal. Lo percaya enggak ini? Ojo belajar. Seumur hidup kita gak akan bisa. Lah rakaat Fatihah ini apa ruku ini? Apa piye oleh nglakoni? Dele Fatihah kok piye? Lah yang tadi kita betul belajar apa di kertas. Kalau kita nggak ngajar ya bisa. Kita tahu kalau ada gerhana itu dianjurkan sholat, tapi caranya nggak ngerti, maka perintah itu tidak bisa terlaksana. Jelas gimana? Mayat, ngeramat mayat apa mau? Memandikan. Sudah pernah belajar memandikan jenazah? Kok kali itu sih jangan semprot kalau pernah ya telepon. Saya pernah, Masya Allah, ini benar-benar kalau nggak punya ilmu apa yang Anda bisa lakukan dalam agama ini? Makanya nggak usah komentar. Oh nggak punya ilmu kok komentar bagaimana? Ada keluarga teman, ya bukan teman akan kenal gitu ya. Diberitahu saya Ustaz, keluarga saya meninggal dunia. Oh ini pagi itu beritahu. Hotel waktu itu pagi karena saya ada acara dan nggak bisa, akhirnya saya siang datang. Saya pikir sudah dimakamkan. Begitu saya sampai sudah selesai pemakaman. Lo dulu udah bapak kan? Lo kenapa? Ini modelnya keluar kota gitu. Jadi modelnya keluar kota ini bang saya ngedusi banyak, nggak ada yang bisa. Lo kali ngedusi ya? Ternyata mayat itu nggak dimandi-mandikan. Kuncinya kenapa? Orang tahu kalau mayat itu harus dimandikan, cuma gak ngerti ilmu nih. Air sudah siap, sabun sudah, semuanya sudah siap. Nah
Lalu nopo saya tanya, Pak Mutinnya keluar kota. Lah terus? Ya gak berani. Masa saya dikasih terus? Terus dosa, dia berteman mau caranya. Gak berani. Terus bagaimana kalau kita gak tahu ilmu komentar tentang suatu? Kok berani komentar? Allah. Akhirnya kita malu. Baik kalau gitu ayo kita mandikan. Mana putranya? Ini, monggo. Ayo mas sampean tak pandu sampean mandikan. Coba kalau menang, yang menang pada. Sampai dimulai dari mana? Mulai awakmu adus di sini. Pulang goyang kan. Coba bayangkan. Hanya satu yang belum dimiliki. Mayat sudah siap, mayat ingin dari ketna. Nah, untuk tidak ngomong. Oh, korek terus. Coba bayangin, Pak. Semuanya sudah lengkap, tinggal satu yang tidak ada. Ilmu. Ayo belajar membuka diri, dibuka wajah. Ilmu yang tidak dipunya. Mandek, Pak. Mandek. Ya Allah. Akhirnya kita pandu sambil bersihkan celah-celah tangan seperti kalau kita mau wudhu dulu. Inilah berjalan. Makanya untuk menjalankan perintah itu butuh dua ilmu. Ilmu pertama bagaimana? Mengerti jenisnya perintah dulu. Pelajari apa jenis-jenis perintah itu. Makanya orang gak ngerti perintah, kayak nganggur. Gak ngerti, Pak. Loh gimana? Nah itu yang kedua. Ya, konsekuensi daripada apa tadi? Menjaga Allah. Jadi yang dimaksud menjaga Allah bukan Allahnya yang dijaga. Yang perlu dijaga banyak. Satu, hak-haknya. Yang kedua apa? Perintah-perintahnya. Dan ini berkaitan dengan al-wajibat. Ini berkaitan dengan perkara-perkara yang diwajibkan. Yang ketiga, yang perlu dijaga sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab tadi adalah nawahiyahu, larangan-larangannya. Dijaga larangan, ojo dilakoni sing dilarang, ojo dilakoni. Resiko Pak. Dan resiko maksiat itu Pak, bukan cuma aku dosa, aku bisa tak tebus, bukan cuma di situ Pak. Tolong diperhatikan. Mohon diperhatikan dengan baik. Itu nanti efek kepada pekerjaan-pekerjaan kita. Efek kepada pengaruh akhlak anak kita. Jadi kan ngerti, kenakalan-kenakalan anak yang kita temukan di lapangan, yang kita tangani, yang kita servis, yang kita diagnosa itu 99 karena kejahatan orang tuanya. Si LGBT, si arek gak kena diatur, si arek bujukan, bolosan, luar biasa kenakalannya. Itu 99% Pak hubungannya dengan dosa orang tua. Oh jadi sepele loh. Jadi apa yang kita lakukan efeknya itu bukan sampai kali produk. Efeknya itu kepada urusan pekerjaan. Yang kadang-kadang kita tiba-tiba ditipu sama orang, itu pasti ada sesuatu di balik itu semua. Biasa. Kalau kayak gitu kita dicurangi orang. Kalau kita tiba-tiba mampet pekerjaan, dan itu bisa terjadi di luar dugaan kita. Saya temukan 2 pasien kemarin terakhir itu sampai nyeleleng yang satu, nyeleleng, drop pun. Investasi besar-besaran sama teman karibnya, setelah dikuras tiket OKB belum mesti dipercayakan bawa lari. Apa gak denger-denger? Nah, itu ratusan juta hampir 1 M. Dan itu semua kekayaannya dipercayakan kepada temannya. Coba dievaluasi. Kita ajak duduk bareng sampai saking jantungnya ini, saking jantungnya. Ini saya ketemu ponakannya, kan keponakannya sampai ke saya, ada nggak beras? Subhanallah. Padahal saya kaya raya itu jatuh dalam sehari. Sampai untuk dimakan beras itu nggak ada dagingnya Pak, nyembelih ayam Pak, dimakan dagingnya tak sama anaknya. Ini di zaman kita bukan di zaman mana. Dan itu di negeri kita, ini di masyarakat kita, bukan di masyarakat lain. Jadi kalau kita memang nggak pernah turun ke lapangan, hidup sibuk dengan kehidupannya sendiri,
nggak akan tahu pernik-pernik kehidupan seperti nggak akan tahu, dan kita mungkin tidak percaya dengan peristiwa-peristiwa seperti ini. Jelas ya? Makanya jangan sembarangan gitu. Sing dilarang jauhi. Efeknya itu luas. Efeknya itu luas. Untuk diri sendiri saja luas pengaruhnya. Ya, menjadikan hati itu gersang, menjadikan orang itu hampa, dan bahkan lebih mengerikan apa? Orang kalau sudah banyak maksiat dan banyak harta haram, itu mau kumpul dengan orang soleh itu takut dia. Ada keminder, makanya dia akan berusaha menjaga dari orang-orang yang soleh. Gemetar gitu loh, Pak. Jiwanya itu gak enak kumpul. Itu bagian dari siksaan akibat dosa ya. Nanti bisa dilihat di dalam kitab Ad-Da'wah, dijelaskan rinci sekali oleh Imam Ibnu Qayyim. Selelet akibat dosa ya. Gak tenang Pak. Walaupun umroh gak tenang, hatinya gak tenang. Dia gak bisa menikmati umrohnya, gak bisa menjatuhkan dirinya dalam kehinaan di hadapan Allah Jalla wa'ala. Jelas ya? Jadi ibadahnya itu dia dibangun di atas kehampaan. Gak bisa menikmati, gak bisa merasakan lezatnya kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gersang hatinya itu. Itu yang ketiga. Jagalah larangan-larangan Allah. Kemudian yang keempat adalah hududahu, batas-batasnya agama. Apa? Batas-batasnya agama. Agama itu punya batas-batas yang tidak boleh diterjang, punya batas-batas yang tidak boleh ditabrak. Lah kenali batas-batas itu. Makanya kan ada ayat-ayat Al-Quran kadang-kadang yang sering tilka hududallah, itulah batas-batas agama yang dibuat oleh Allah. Fala ta'taduha, jangan kamu melampaui batas, jangan kamu tabrak batas-batas itu. Ya, ini makna dari perkataan Nabi SAW, ikhfatillah, jagalah Allah. Jadi jagalah Allah itu bukan Allah yang dijaga, tapi menjaga Allah itu adalah menjaga tentang 4 perkara tadi. Apa kawan? Pertama, hak-hak Allah berkaitan dengan akidah. Yang kedua, perintah-perintah Allah. Yang ketiga, larangan-larangan Allah. Yang keempat, batas-batasnya agama. Nah, kalau 4 ini sudah kita jaga dengan baik, maka Nabi mengatakan apa? Jaminannya yahfadka, Allah akan menjaga. Ya. Nah, yang dimaksud Allah menjagamu itu apa pengertiannya? Allah menjagamu itu akan menjaga dalam 2 perkara urusanmu. Allah menjaga 2 perkara dalam urusanmu. Yang pertama, Allah akan menjaga tentang al-amru, perkara-perkara masalihud dunyakum, kebaikan-kebaikan dalam urusan duniamu. Ya. Ahlika, keluargamu dijaga oleh Allah. Ya, keluargamu dijaga oleh Allah. Nafsaka, dirimu, badanmu dijaga oleh Allah. Ya. Waladika, anak-anakmu, keturunanmu. Karena kamu kan gak selalu kita mendampingi anak, kan gak selalu kita jaga anak, gak mungkin. Itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh urusan kebaikan-kebaikan duniamu dijaga oleh Allah. Yang kedua, yang akan dijaga oleh Allah itu adalah masalihud dinakum, kebaikan-kebaikan dalam urusan agamamu. Imanmu dijaga oleh Allah, sehingga ditetapkan di dalam hati kita, tidak dicabut oleh Allah dari hati kita. Ya, hati kita dijaga oleh Allah dari ketergelinciran, ketakwaan kita dijaga oleh Allah dari pengurangan, dijaga oleh Allah agama kalian sampai pada puncaknya nanti Allah jadikan kamu kehidupanmu di atas Islam dan di atas petunjuk,
Allah wafatkan kamu di atas keimanan, itu hasil jelek ayah kita. Allah wafatkan kamu dalam keimanan. Itu penghargaan yang luar biasa. Sehingga ketika kita diwafatkan Allah di atas keimanan, Allah telah memberikan penghargaan dengan penghargaan yang setinggi-tingginya. Apa itu? Akhir kehidupan yang baik, yang disebut dengan istilah apa? Husnul khotimah. Itu karena Allah menjaga iman. Makanya perintah istiqomah ketemu dengan husnul khotimah. Surat Fussilat ayat 30. Surat Fussilat ayat 30. Surat 41. Surat 41 ayat 30, 31 sampai 32. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tastahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ya Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijadikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan, dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta, sebagai hidangan bagimu dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, itu namanya istiqomah. Istiqomah itu berat. Istiqomah itu sulit. Makanya seorang tidak boleh merasa aman dari tergelincirnya hati, tidak boleh. Harus terus hati-hati dan terus mengikatkan diri kepada Allah, doa terus minta tolong kepada Allah. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh doa yang menunjukkan dalil yang menunjukkan hati itu bisa tergelincir. Ya, sudah pernah membahas tentang kisah-kisah tergelincirnya orang-orang soleh menjelang kematian. Banyak dalam Al-Quran itu, Masya Allah. Di zaman Nabi Musa, ya, di zaman kita. Oh, itu ada ulama-ulama luar biasa. Di zaman Nabi Musa itu ada namanya Bal'am bin Ba'urah, hafal Taurat. Ya, hafal Taurat, menguasai Asma'ul A'dham, dan dia dikaruniai ijabatul dakwah. Kalau berdoa dikabulkan oleh Allah. Itu ulama di zaman Nabi Musa. Tergelincir berbelok arah menjadi musuhnya Nabi Musa alaihissalam. Apa tahu? Kemudian Syekh Abdullah Al-Qasimi, ulama dari Timur Tengah yang karya-karya tauhid yang luar biasa.
buku-bukunya yang mengagumkan, hafal Quran, hafal ribuan hadis karya-karyanya, mendapatkan rekomendasi dari imam-imam Masjidil Haram, mumtaz hasilnya ini. Luar biasa, kitab-kitabnya banyak dijadikan rujukan oleh ulama-ulama. Tahu kematiannya kayak apa? Ketika dia menjelajah, berkelana sampai tiba di Mesir, kecantol dengan wanita Mesir. Nah, kalau dia senang dengan wanita ini, dan wanita ini orang ateis. Abdullah Al-Qasimi jatuh cinta dengan wanita ini dan mengikuti jejak wanita ini, menjadi seorang ateis dan wafat sebagai ateis. Hafal Quran, hafal ribuan hadis. Makanya kita tidak boleh merasa tetap komunikasi. Ada sebab Pak ini. Lah sebab-sebab ini yang perlu kita hati-hati. Sampai dipahami. Sebab-sebab ini yang harus perlu kita jaga sehingga kita terus berikhtiar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau orang-orang soleh seperti bisa tergelincir, mau kemana gak pakai soleh? Mana pakai soleh? Ya sih hafal Quran ini bisa tergelincir, apalagi bisa mendapatkan apa-apa. Apa lucahan aja. Oleh tambahan rong ayat, sing ayat sing dihafal hilang. Dengan kelemahan kita mudah-mudahan Allah menjaga kita. Ini penting Pak, jangan merasa aman. Makanya kan kita kalau seandainya kita hari ini bisa menjadi orang yang jejak di atas akidah, itu jangan membanggakan diri. Yang jangan membanggakan, yang ada apa? Syukur pada Allah. Beda loh Pak. Beda banget. Bangga dengan syukur itu apa bedanya? Kalau bangga itu kembali kepada diri sendiri. Kalau syukur kembali kepada Allah. Jadi kalau bangga itu menyandarkan keberhasilan dari dirinya sendiri, sehingga menunjukkan kemudian menghasilkan ujung, ujung nanti berkembang menjadi sombong. Itu mana ya? Terus gak usah dibahas ya. Bahas suku, ujung putar mana? Nah kalau syukur menyandarkan kenikmatan yang datang dari Allah, menghasilkan sifat tawadhu, beda. Ya, beda. Nah oleh karena itu ini yang harus kita lakukan, dan ini merupakan apa? Adab seorang hamba terhadap Rabbnya, adab seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah menjaga keislaman kita, menjaga keimanan kita, agar kita dijadikan oleh Allah, dijadikan sebagai orang yang istiqomah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Insyaallah bulan depan kita akan membahas adab berikutnya. Ya, ini tentang ridho dengan takdir Allah. Ini termasuk adab kita kepada Allah. Ar-ridho bi qada'illah. Ridho terhadap takdir. Nanti akan kita pelajari bersama-sama. Semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita. Demikian kajian kita pagi ini. Ada yang perlu disampaikan? Mau tanya. Jadi ada hadis itu yang mengatakan seseorang dengan neraka itu jaraknya sejengkal, tapi karena dia ahli surga maka dia masuk surga. Dan ada suatu hadis itu mengatakan bahwa seseorang jaraknya dengan neraka itu sejengkal, tetapi karena dia ahli surga maka dia masuk ke surga. Dan yang lainnya lagi adalah jaraknya dengan surga itu sejengkal, tetapi karena dia ahli neraka dia masuk neraka. Ini mungkin ulasannya itu kan kadang berbeda-beda ya. Jadi saya ingin ulasan dari Ustaz. Baik, itu ada di dalam hadis Arba'in Nawawi yang keempat. Kitab Arba'in Nawawi hadis yang keempat. Itu dijelaskan bahwa ada kalanya
beramal dengan amalan-amalan ahli surga. Itu dijelaskan dalam hadis yang lain. Ada kalanya orang melakukan amalan-amalan ahli surga menurut pandangan manusia. Jadi manusia memandang itu adalah amalan ahli surga. Dia melakukan ketaatan seperti sholat, seperti zakat, seperti puasa, itu adalah amalan surga. Orang memandang semuanya begitu. Namun ada penyakit di dalamnya itu apa? Ria. Gitu loh. Ada penyakit di dalamnya. Ya, makanya yang saya maksud tadi, di antaranya orang-orang yang tergelincir hatinya menjelang kematian. Salah satunya itu. Jadi kalau ada orang yang selama ini penuh dengan ketaatan, penuh dengan amal soleh, kok matinya jelek? Kemungkinan pertama apa? Ada penyakit kemunafikan yang tidak disadari. Ada penyakit kemunafikan yang tidak disadari. Apa di antara penyakit kemunafikan itu? Orang ini sebenarnya kalau sendirian senengannya ngelakuin elek. Nek pas kumpul ngakeh ngelakuin api. Ono apa rasanya? Ada enggak? Banyak. Hah? Hanya sudah enggak usah dilanjutkan. Ya gitu. Jadi kemungkinan ini penyakit. Sehingga keburukannya ini dibongkar oleh Allah saat menjelang kematian. Orang memandang apa? Baik. Ya. Makanya, masya Allah, nasihatnya Imam Rabi' bin Husain. Nasihat ulama namanya Rabi' bin Husain, seorang tabi'in. Nanti bisa dilihat di dalam kitab As-Suwar fi Hayatit Tabi'in. Dalam kitab itu beliau menasihati muridnya yang namanya Imam Hilal. Beliau mengatakan apa? Ya Hilal, la taghurrannaka bi kathratis sana'in nasi 'alaika. Wahai Hilal, jangan kamu tertipu dengan banyaknya pujian manusia kepadamu. Perhatikan. Jangan kamu tertipu dengan banyaknya pujian kepadamu. Karena pada dasarnya manusia itu kalau dengan pujian itu senang, bangga. Beliau mengingatkan jangan kamu tertipu, jangan kamu bangga dengan banyaknya pujian orang kepadamu. Kenapa? Fa'innahu, karena sesungguhnya manusia yang memujimu tadi, yang menyanjungmu, yang mengagumimu tadi itu, la ya'rifunak, enggak ada yang mengenalimu, illa dzakhraka, kecuali hanya dohirmu saja yang dia ketahui. Saya kira contoh enggak usah orang lain, kita contoh kita. Pak, kita punya aib enggak? Banyak. Apa teman-teman dekat kita tahu aib kita? Kenapa? Karena kita pintar menyembunyikannya. Kita sangat hati-hati menjaga aib ini. Jangan sampai teman kita tahu. Bahkan bisa jadi pasangan kita sendiri belum tentu tahu semua kekurangan kita. Laras namun seperti maaf, barangkali ada yang bapak-bapak punya wanita goib, makhluk halus, istri kan tidak tahu. Ada apa enggak? Tapi kalau goibnya halal nih mas? Gimana? Kalau goibnya halal, Kasihan itu dikhawatirkan ada kedoliman. Kedoliman itu artinya pembagian, nggak bisa adil karena sembunyi-sembunyi kan. Dan kasihan istrinya yang goib ini, nanti digoibkan terus. Bagaimana? Iya apa tidak? Tuh kena mutong goib, lebok karungan. Kan kasihan ini, dia punya hak untuk ditunjukkan, disembunyikan begitu kan kasihan. Ya, makanya para ulama sedikit mengkritisi yang goib-goib tadi itu, ya, itu kasihan, nanti ada kedoliman di situ. Dia didolimin akhirnya, haknya nggak didapat. Coba
Coba kalau ketahuan istrinya bangun, sembunyikan suruh lari, terus pokoknya kamu lari. Takut dua suami istrinya kan gitu. Iya apa tidak? Itu bisa terjadi. Dan saya nggak bisa bayangkan bagaimana nikmatnya berjalan demikian gitu. Terus di mana haknya dia sebagai seorang istri wakil ini? Jadi istri wakil. Ada dikhawatirkan ada kedoliman di situ gitu ya. Ada kedoliman. Baik. Nah kalau nikahnya sih nikah selama ada syarat-syarat sudah, saya cuma follow up-nya itu yang jadi masalah. Ya, jadi masalah pembagian waktunya juga enggak adil dan keberadaannya ini ribut. Jadi kasihan gitu kan. Sementara dia punya apa enggak? Punya. Dan itu akan protes itu. Ya akan protes sudah. Aku bahas sudah deh kalian untuk jadi kemungkinan pertama itu dikatakan oleh Imam Rabi' bin Husain tadi itu, la taburrannaka bi kathratin nasi 'alaika. Jangan kamu bangga, jangan kamu tertipu dengan banyaknya orang-orang yang memujimu. Kenapa orang memujimu itu? Karena hanya tahu dohirmu saja. Dia nggak tahu hakikat dirimu, batin nggak ngerti dia. Sangat dipahami ini. Sekarang kenyataan kita saja, apa yang kita lakukan ketika sendiri, apa persis dengan ketika kita lakukan di depan orang banyak. Kan? Mulai terbuka. Ini kita, gitu banyak hal yang kita sembunyikan dalam diri kita. Dan itu nanti, ini yang kita khawatirkan dibongkar oleh Allah pada saat meninggal. Loh, orang ini loh, orang baik, orang ini loh, orang jujur, orang ini loh, ahli ibadah. Kok bisa nanti? Kemungkinan pertama ada kemunafikan di dalam diri. Itu tadi, Pak. Ya, menyembunyikan keburukan, menampakkan kebaikan. Nauzubillah, mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, kemungkinan kenapa kok bisa ada orang amal-amal soleh kok matinya buruk? Kemungkinan amal-amal yang dilakukan selama ini itu dibangun di atas riya. Orang memandang apa? Baik. Orang memandang soleh. Allah tahu, makanya Allah mematikan namanya nggak mungkin, Pak. Ngawur itu kan nggak mungkin. Coba nih hadis ini dengan apa adanya. Ada kalanya orang baik menjelang dengan surga dikit, mati dalam keadaan buruk. Gimana? Sehingga dia masuk ke dalam neraka gara-gara satu langkah perbuatan menjelang kematian. Itu satu. Yang kedua, buruk menjelang mati baik, kemudian mati di atas kebaikan dan masuk surga. Nek didelok kisah niki, Pak, enak sing dia yo. Enak sing dia. Enak sing nomor 2. Buruk kali mati asli. Coba dicoba. Nek sampean kok milih sini. Yakin gak pilih? Ayo milih sini sampean. Milih nomor 2. Ki Ustaz, mulai saiki elek. Kapan? Tadi takut enak sih nomor loro Ustaz. Iya, saya sepakat. Milih sini sampai. Kapan milih? Golput. Ayo milih sini ya. Kapan sampai? Tapi jawabnya enak sih nomor loro. Pilih nomor loro. Oh enggak Ustaz. Lo kenapa? Jangan-jangan mau berbuat buruk langsung mati saja. Iya apa tidak? Iya. Nah, jadi ini nggak bisa ditebak-tebak. Makanya kejujuran itu penting, sederhana tapi jujur. Nah, bisa jadi makanya riya itu penyakit yang sangat berbahaya. Dakwah bisa jadi riya, begitu. Makanya nggak mungkin Allah mendolimi hambanya, Allah mengharapkan kedoliman atas. Kan, nek diwaca terlek hadis itu, Pak, nek dikupas nggak dibaca sarahnya, kok cek noe kan ngono kan? Iki sing mulai cilik api kate mati elek. Kok cidolimi Allah gak enak sing nomor loro. Elek api mati lho. Lah sakno sing bagaimana? Seakan-akan apa itu zalim. Allah tidak mendolimi siapapun. Karena itu ada penjelasan yang belum terungkap gitu. Paham ya? Itu yang kedua, kemungkinan amal-amal. Makanya disebutkan dalam hadis
ada kalanya orang beramal amal soleh yang menurut pandangan manusia itu riya tadi itu. Orang memandang dia baik, orang memandang dia soleh, tapi dibangun di atas riya. Allah bongkar menjelang kematian. Gitu. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah talbis al-iblis, jebakan-jebakan setan. Lah kita kadang-kadang sembrono, betul. Kalau apalagi merasa aman dari gangguan-gangguan syaitan. Boten Pak, Imam Ahmad setan dari ini satu aja patokannya kita kalau saya. Imam Ahmad itu diberikan kenikmatan dan kemampuan luar biasa oleh Allah, mampu menghafal 1 juta hadis. Dan sampai kali berapa? 10 hadis apa? 5 lurus setengah. Ini lo kita. Imam Ahmad hafal 1 juta hadis itu gak main-main Pak. Hafal hadis dengan Quran itu berat hadis. Riwayat an ini loh sebenarnya anil itu. Nama orang dihafalkan. 1 juta itu dengan perawinya ya Allah. 1 juta hadis itu menjelang kematian tidak merasa aman dari gangguan syaitan. Menjelang kematian tidak merasa aman dari gangguan setan. Kita bisa lihat kisahnya di dalam kitab Situ Duror. Itu ada diceritakan oleh putra beliau Imam Abdullah bin Ahmad. Jadi Imam Ahmad ketika sakit berat itu Pak, itu kadang sadar kadang boten, kadang sadar kadang tidak. Lah waktu sadar dia ngomong belum. Lah anak ini heran, kenapa bapak dulu orang yang soleh, orang yang alim, kok sakit berat kok ngomong begini gitu. Akhirnya Imam Abdullah memberanikan diri, saya akan tanya kenapa beliau mengatakan demikian. Begitu Imam Ahmad siuman tanya, Abah, kenapa Anda mengatakan demikian kok bukan berzikir kepadamu? Akhirnya Imam Ahmad mengatakan, wahai anakku, tahukah kamu apa yang aku lihat? Tahukah kamu yang aku lihat? Apa ya? Aku melihat syaitan itu duduk di ujung kakiku sana, sambil memikir tangannya di jarinya di mulutnya, sambil mengatakan, Ahmad, kamu sudah terlepas dari gangguanku. Maka aku katakan apa? Tidak belum. Sampai roh keluar, aku baru aman dari gangguan. Itu Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad itu akidahnya luar biasa. Jadi kan tahu, ketika ada orang kesurupan, dipanggilkan Imam Ahmad, belum diruqyah, terdengar terompahnya Imam Ahmad, setan ini sebetulnya. Itu saking awalnya, saking solehnya beliau. Dengar terompahnya, setannya keluar. Dan aku lah biasa dulu ya, saya kata kurung setan ini malah. Makanya kadang-kadang sampai wacana kursi jadi sing disuruhkan, adem. Tapi nyuruh yang ini. Evaluasi ketua ya kursi ini masalah. Mentuk kolam ini sama ya kursi. Paham ya? Adem naik kursi mas, kok jadi malah adem? Nanti lambimu sih masalah. Saya kira cukup itu diantara apa ya? Diantara sebab-sebab apa? Nah, tergelincirnya hati menjelang kematian. Jadi bisa jadi itu rahasia-rahasianya. Ya itu rahasia-rahasianya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira ini sudah cukup. Kita cukupkan dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.